tarawih, dan witir, dan selanjutnya dilengkapi dengan bermajelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua panjang umur. Sampai detik ini kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kepada kita semua orang-orang yang beriman, mestinya kita harus merenung kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Kenapa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sampai saat ini? Tentu kalau kita merenungkan bahwa ini adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang, mampu bertemu dengan bulan Ramadan, mampu menjalani siam Ramadan, mampu melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran dan berbagai macam amal ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan kita laksanakan semua. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua masuk ke dalam surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh teladan terbaik untuk kita semua dalam segala lini kehidupan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian tentang sebuah renungan tentang kelezatan di dalam ibadah. Ladzatul ibadah hal hiya maujudah? Kelezatan ibadah itu apakah ada ataukah tidak? Dan kalau sekiranya kelezatan di dalam ibadah, kenikmatan di dalam ibadah itu ada jawabannya, maka apakah kita sudah bisa merasakannya? Karena kenikmatan ibadah itu tidak sebagaimana kenikmatan makanan yang bisa kita lihat wujudnya, yang kita bisa nikmati rasanya, bahkan kita bisa berkomentar rasanya asin, rasanya manis, rasanya begini dan begitu. Akan tetapi kenikmatan ibadah tidak ada wujudnya. Tapi bagi seorang mukmin, dia bisa menikmati kenikmatan ibadah tersebut. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kenikmatan ibadah itu ada. Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan inna fid dunya la jannatun. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulha fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia itu, maka dia tidak masuk ke dalam surga akhirat. Wal jannatu dunya, surga dunia itu adalah kelapangan hati, keridhaan hati, serta menikmati ibadah. Inilah yang kemudian kita ingin menggali bagaimana rasanya ibadah. Kalaulah ada, apakah kita sudah pernah merasakannya? Dan kalaupun kita belum pernah merasakannya, kenapa kok kita tidak merasakannya? Toh kita umur sudah sekian tahun ini, ibadah kita toh begini-begini aja, ya begitu-begitu aja. Atau bahkan kita dengan sholat itu pun terasa sangat berat. Ramadan terasa sangat memberatkan dirinya.
qiraatul Quran, zikir dan seterusnya, berbagai macam amal ibadah kita merasa berat untuk melaksanakannya. Melaksanakan saja berat, apalagi bisa menikmati ibadah tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita flashback kembali bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa sahabat yang menggambarkan bahwa mereka bisa menikmati ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali kita mendengar bahwa beliau ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya baik sebelum dan sesudahnya. Akan tetapi Rasulullah masih setiap malam dia sholat qiyamul lail. Sepanjang malam dia gunakan qiyamul lail, sampai-sampai Aisyah cemburu ya, dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, engkau kan sudah diampuni dosa-dosanya, kenapa engkau sholat sedemikian rupa sampai kaki-kakimu bengkak, kaki-kakimu mengeluarkan darah, saking lamanya engkau berdiri dan menikmati ibadah itu? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah wahai Aisyah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lamanya Rasulullah dalam sholat itu menunjukkan Rasulullah menikmati sebuah ibadah. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah ketika dalam sebuah perjalanan yang melelahkan, Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Bagaimana mungkin bahwa ibadah itu tidak ada kenikmatan, sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa kenikmatan dan istirahatnya seorang mukmin itu ada pada salat. Maka kalau kita istirahatnya kita masih ada pada ranjang kasur kita yang empuk di dalam kamar itu, dan bukan ada pada sholat, mungkin kita belum bisa merasakan yang luar biasa akan manisnya ibadah. Kita melihat sahabat yang lain, Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam. Beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, anaknya ditendang kuda meninggal yang masih kecil. Tidak lama setelah anaknya meninggal, beliau itu diuji oleh Allah penyakit yang kemudian mengakibatkan salah satu kakinya diperiksa oleh seorang tabib, dan tabib memutuskan bahwa tidak ada jalan yang lain untuk mengobati kaki jenengan wahai syekh kecuali harus dipotong. Harus dipotong, tidak ada jalan yang lain. Oleh karena itu kata seorang tabib, minumlah khamr supaya di saat aku memotong engkau tidak merasakan rasa sakit itu. Dan engkau lebih tahu, karena engkau adalah seorang alim, engkau lebih tahu bagaimana hukum meminum khamr ketika dalam kondisi darurat. Maka Urwah bin Zubair mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, berani-beraninya engkau memerintahkan aku untuk meminum khamr yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena untuk ini. Wallahi la, demi Allah aku tidak akan minum khamr itu. Kalau memang begitu solusinya, maka biarkanlah ketika datang waktu sholat, aku akan menegakkan sholat itu, dan di tengah-tengah aku sholat, kamu potonglah kaki saya. Begitukah wahai syekh? Ya. Datang waktu sholat, dan kemudian Urwah bin Zubair menegakkan sholat. Di tengah-tengah sholat itu, seorang tabib yang darurah tidak mengikuti sholat bersamaan dengan Urwah,
maka dia memotong kakinya Urwah bin Zubair dalam kondisi sholat. Dan ketika selesai sholat, Urwah bin Zubair mengucapkan salam, menanyakan kepada seorang tabib, aqata'taha, wahai tabib, apakah kamu sudah memotong kakiku? Ya wahai syekh, aku sudah memotong kakimu. Dilihat sudah terpotong. Tidak terasa Urwah bin Zubair ketika dipotong kakinya. Namun seorang tabib ini mengatakan lagi, wahai syekh, untuk menghentikan virus-virus yang menjalar, karena setelah saya potong ini, mau nggak mau saya harus menuangkan air yang panas supaya berhenti virus-virus ini. Baiklah, dituangkan seorang tabib itu air yang panas di dalam luka bekas potongan kaki, dan kemudian menjerit Urwah bin Zubair ini dan pingsan. Dalam kondisi tidak sholat, beliau bisa merasakan. Ini maknanya ketika Urwah bin Zubair dalam kondisi sholat, dia tenggelam di dalam kenikmatan dalam sholat, tenggelam dalam ibadah, tenggelam dalam bermunajat kepada Rabb-Nya, yang pada akhirnya kenikmatan yang dia rasakan menghilangkan rasa sakit saat dipotong kakinya. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan di dalam ibadah itu jelas ada. Terakhir, Abu Kilabah. Abu Kilabah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kedua matanya hampir buta terkena katarak. Kedua tangannya putus, kedua kakinya lumpuh. Dan setiap harinya dia hanya berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi khalaqani. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, fadhalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang telah menciptakan aku yang sempurna ini di atas kebanyakan manusia yang ada. Doa ini kalau diucapkan oleh kita semua, yang matanya normal, yang kedua tangannya normal, kedua kakinya normal, kesehatannya normal, semua fisiknya wajar, atau dia kekar, badannya wajar, dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Tapi ini diucapkan oleh orang yang kedua matanya hampir buta, kedua tangannya putus, dan kedua kakinya lumpuh. Ini ketika ditanya Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, apa yang menyebabkan kamu selalu berdoa seperti itu padahal kamu kondisi fisiknya seperti ini? Kalau saya melihat kamu, tidak ada yang patut untuk dikagumi karena engkau penuh dengan ujian seperti ini. Maka Abu Kilabah menjawab, wahai fulan, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mampu membuat fisikku lebih buruk daripada ini? Mampu, tapi Allah enggak melakukan. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mampu membelah bumi ini dan menenggelamkan aku di dalam bumi ini? Allah Maha mampu, tapi Allah enggak melakukan. Tidakkah Allah mampu meluapkan air laut ini dan menenggelamkan aku? Allah mampu, tapi Allah tidak melakukan. Itulah kenapa aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir saya tutup dengan doa Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 39 40. Ini diantara rahasia agar supaya kita bisa menikmati ibadah. Apa itu? Yaitu menghadirkan hati di setiap kita itu beribadah. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama.
Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang aku sembunyikan di dalam hati dan apa yang aku tampakkan. Sesungguhnya Engkau tidak ada yang bersembunyi darimu, apa yang ada di dalam bumi ini dan apa yang ada di dalam langit. Ini Nabi Ibrahim sebelum dia berdoa kepada Allah, beliau itu menghadirkan hati. Ya Allah, Engkau tahu apa isi hatiku. Ya Allah, Engkau tahu apa yang Engkau lihat dari zahirku. Dihadirkan itu hati. Supaya apa? Doa ini dikabulkan oleh Allah. Dan doa ini diresapi betul, sehingga doa itu menjadi sebuah qurratu a'yun, senjata bagi seorang mukmin yang betul-betul ampuh. Baru Nabi Ibrahim itu berdoa, alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismail wa Ishaq Rabbi innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan aku anak, ya, Ismail dan Ishak. Itu baru Nabi Ibrahim ini mengucapkan doanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbku Maha mendengar dan Maha melihat. Dan seterusnya. Maka jamaah sekalian, ya, ketika kita hidup sekian tahun belum bisa menikmati sebuah ibadah, maka pertanyaannya hanya satu yang perlu kita jawab. Dosa apa yang kita miliki? Dosa apa yang sampai hari ini menghalangi kita merasakan nikmatnya ibadah? Karena tidak ada kenikmatan ibadah itu yang terhalang kecuali karena dia dihalangi oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh diri-diri kita. Semoga kita di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan rasa manisnya ibadah, kenikmatan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu menjadikan ibadah itu adalah tempat-tempat istirahat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.